Halo semuanya. Kembali lagi di Ruang Ngobrol Ya. sama saya Daris. Saya Jujo. Nah, kali ini kita akan membahas film yang banyak dibicarakan orang. Yes, setelah tahun lalu berhasil menyabet banyak penghargaan juga di Festival Film Indonesia tahun 2021. Nah, film ini temanya lah yang bikin orang banyak ngomongin tuh kan temanya tentang pelecehan seksual. Iya. Nah, judul filmnya adalah Penyerah Cahaya. Atau dalam judul bahasa Inggrisnya adalah Fotokopier. Berarti kalian bisa nonton di Netflix dan kami asumsikan kalian kalau udah menonton ini kalian udah nonton filmnya. Yes, betul. Jadi karena kita tidak akan membahas film, filmnya seperti itu, tapi kita akan istilahnya membahas soal respon kita terhadap film ini. Pertama jelas film ini adalah film yang berat. Yes, filmnya cukup berat. Cukup berat 2 jam ya, 2 jam. Itu capek loh nontonnya. Nah, cukup berat karena film ini kita disajikan moral standing yang cukup abu-abu. Dan surprisingly ternyata pendekatan film ini adalah pendekatan whodunit. Iya. Jadi kayak film detektif. Nah, saya itu termasuk orang yang nonton filmnya tanpa lihat trailer. Saya cuma tahu ini itu film tentang pelecehan seksual. Jadi ekspektasi nonton itu adalah bagaimana strugglingnya orang yang setelah dilecehkan kemudian dia menuntut keadilan. Ekspektasinya gitu. Iya. Tapi ketika menuntut keadilannya juga kita juga nggak berpikir macam-macam, tapi ternyata menarik upayanya si tokoh utama si Sur ini untuk kemudian bisa menemukan keadilan bagi dirinya. Iya, karena jadi dia tuh nggak tahu dia dilecehkan siapa, dia nggak ngerti, cuman dia merasa aku dilecehkan. Yes, betul. Karena kejadian dia dilecehkan, menurut dia dilecehkan itu kan ketika habis pesta dia bisa ngover. Yes. Dan kerugian yang dialami Sur ini bukan cuma pelecehan yang diterima oleh Sur, tapi Sur ini juga istilahnya mengalami kerugian materi juga karena beasiswa dicabut. Karena ada fotonya yang tersebar di medsos lagi mabuk. Mabuk. Nah, yang menarik juga adalah bagaimana pelecehan di sini berbeda dari pandangan saya. Pandangan saya pelecehan ini kan ngomongin kampus ya. Iya, kalau kita ngomongin pelecehan di kampus biasanya adalah dari dosen ke mahasiswa atau dari senior ke junior. Ya sebatas itu biasanya. Jadi pelecehannya ya pelecehan seksual. Nah, ternyata ini malah kita nggak ngerti pelecehannya kayak gimana di awal-awal. Itu kan menarik. Iya, dan dari awal juga istilahnya moral standing yang disuguhkan itu seperti saya bilang di awal tadi ya cukup abu-abu karena Sur ini ketika dia pengen istilahnya mencari keadilan bagi diri yang mengalami pelecehan seksual, dia tuh tidak sedang berada di zona yang benar-benar clean. Dia juga berada di situasi yang ya wrong place wrong time lah mungkin bisa dibilang karena dia sedang posisi yang tidak sadar habis minum-minum kayak gitu dan kemudian foto-fotonya dia sedang lagi teler tersebar. Beasiswa dicabut dan dia mengalami masalah sama keluarganya. Iya, makanya dan yang bikin menarik adalah keabu-abuan ini karena dia udah minum, dia juga merasa dia nggak sepenuhnya benar. Iya, dia nggak sepenuhnya benar. Gitu. Aku juga ada andil salah, dia merasa gitu. Ini yang menarik ya. Iya. Karena kalau biasanya angle yang diambil dari film-film dengan tema pelecehan ini adalah saya korban, saya tahu benar saya korban, saya tidak bersalah. Dan saya ingin membuktikan bahwa ada orang yang salah. Saya tahu siapa yang salah, saya ingin buktikan dia bersalah. Tapi dia juga berada di posisi yang juga sedikit keliru juga. Iya. Nah, enaknya gini di sini. Jadi kita nontonnya itu kita juga nggak tahu Sur ini ngapain, Sur ini benar atau salah. Jadi suspense-nya ini yang agak berbeda, yang bikin film ini dalam tanda kutip asik diikuti, tapi juga nggak nyaman. Yes. Karena kita nggak bisa sepenuhnya siding with Sur. Sampai di akhir. Karena kita juga nggak ngerti dia benar atau salah. Karena cara-cara yang ditempuh Sur ini juga bisa dibilang berani questionable. Tapi berani ya, tapi juga mungkin secara hukum itu juga questionable karena dia meretas HP orang. Dia juga ternyata untuk bertahan hidup terlibat dalam bisnis penjualan. Pencurian dan itu ternyata pencurian dan penjualan skripsi dan semua itu kan bisa dituntut balik. Iya, maksudnya itu loh Mas. Itu gimana kita itu nggak bisa sepenuhnya simpatis. Ini kan aneh ya. Ini film tentang pelecehan, tapi kita dibikin nggak sepenuhnya simpati sama tokoh utama. Umumnya kan kita invested di tokoh utama. Tapi kita mempertanyakan tokoh utama. Kan ini saya sebagai penonton, saya sempat merasa Sur itu agak menyebalkan. Iya, bisa agak
menyebalkan dalam artinya bukan berarti kita bilang bahwa Sur ini kamu udah berada di situasi yang salah, nggak usah macam-macam. Enggak, kita nggak bilang kayak gitu. Tapi karena memang acting dan pembawaannya bagus, kita bisa paham bahwa kenapa orang-orang di sekitar yang Sur itu sebel dengan apa yang dilakukan Sur. Karena memang realitanya kalau ngomongin pelecehan seksual yang istilah terjadi secara diam-diam dan tidak teraku pelakunya siapa, ya orang-orang di sekitar kita ini bisa jadi yang nggak aware, nggak punya awareness soal pelecehan soal penanganan kasus pelecehan seksual. Jadi kadang kalau ketemu dengan orang-orang yang menuntut keadilan itu suka sebel. Dan itu memang realita yang nggak enak di dunia kita nyata. Karena kan juga Surnya sendiri juga nggak yakin. Sur juga nggak yakin gitu. Dan Sur ketika memulai investigasi, Sur tuh nggak punya istilahnya bukti konkret. Dia betul-betul ngegali lewat postingan teman-teman, postingan temannya, dan akhirnya ke sebelum akhirnya ke CCTV. Iya. Nah, kemudian di CCTV kan juga dijelaskan kalau Sur yang ternyata yang posting itu Sur sendiri. Yes, ternyata apa yang beasiswa yang dicabut itu juga salahnya terjadi sendiri. Karena memang salah ya Sur sendiri. Nah, itu kan secara teknis ya, karena yang menyebar fotonya ya dia sendiri. Secara tidak sadar. Ini kan menunjukkan bahwa filmnya tuh benar-benar ingin menggiring kita kalau di awal kita itu merasa Sur itu delusional, lebay. Karena nggak sadar. Tapi ini menurut saya, menurut Mas Juju, ini yang kemudian works karena ya emang kita melihat orang yang melihat para korban tuh umumnya kayak gitu. Ngapain sih? Nah, dan itu juga yang mau menjadi kritik yang bagus dari film ini, bahwa walaupun mungkin kita bisa menurut norma sosial seperti yang ditujukan di dalam film ini, yang dilakukan korban atau dalam kasus ini Sur ini keliru karena dia berada di tempat yang salah di waktu yang salah, bukan berarti si korban ini salah sepenuhnya. Karena bagaimanapun dia juga berhak mendapat keadilan dan pelakunya juga sudah sebaiknya dihukum. Iya, benar. Dan apapun yang dilakukan Sur, dia salah, dia minum, dia mabuk. Tapi yang ini loh yang pesan yang menarik itu. Mabuk dalam artian ya sampai berlebihan sampai dia tidak sadarkan diri lah ya. Tapi bukan berarti kamu berhak memanfaatkan itu. Betul. Orang salah iya. Tapi kamu nggak bisa memanfaatkan kesalahan orang itu untuk membuat kesalahan lain. Betul. Itu loh yang ingin disampaikan. Dan yang mungkin itu yang bikin kita sebel sama Sur, tapi kemudian di akhir kita merasa ya ini intensional. Iya, dan intensional karena apa ya? Karena memang realita inilah yang terjadi di dunia kita, di dunia kita, dan ini yang sedang disentil oleh filmmaker-nya. Filmnya ini sebenarnya nggak macam-macam, nggak mulu-mulu. Dia nggak pengen ngomong macam-macam, dia cuma pengen memperlihatkan sesusah apa sih jadi penyintas. Kayak gitu. Dan dari segi pembawaan cerita menarik juga ya, sisi suspense-nya karena ternyata upaya pelaku untuk menemukan korban itu ternyata juga cukup bisa dibilang mungkin cukup ribet kali. Iya, ini yang agak buat saya pribadi ketika pertama kali nonton agak aneh, maksudku. Ada ya seorang mahasiswa. Iya, ada. Ini tuh kriminalnya kelasnya udah bukan mahasiswa. Iya, karena ini kita bilang aja pelakunya ini kan adalah temen si Sur sendiri di Teater Matahari. Seorang mahasiswa juga. Iya, dia kaya. Kaya. Nah, dia seniman sukses lah ya. Maksudnya beneran gimana ya? Ribet. Iya, ya, kita nggak akan ngomongin metodenya di sini. Pokoknya ribet lah, itu melibatkan banyak orang, melibatkan timing, perhitungan kayak gitu. Buat saya yang nonton itu kok gini sih secara teknis nggak masuk akal untuk seorang mahasiswa. Nah, cuman punya istilahnya punya sampai tangan sebanyak itu. Iya, cuman kemudian ketika saya ngobrol sama Mas Jojo, kita diskusi, ternyata ada angle yang menarik. Bagaimana? Ya memang kalau kamu nggak punya resource, kalau nggak ribet, kamu nggak akan melecehkan. Iya betul. Jadi film ini sebenarnya pengen ngomong bahwa istilahnya pelaku pelecehan seksual ini biasa melakukan caranya itu dengan relasi kuasa. Misalnya dia orang kaya yang mampu membiayai Teater Matahari dan punya resource yang besar untuk menutupi jejaknya ketika dia melakukan pelecehan tersebut. Dan emang digambarkan dengan sangat over to the top sih maksudnya. Maksudnya seumumnya kan nggak gitu ya. Iya. Dan yang beda lagi adalah ini pelecehannya itu dia bukan melecehkan, dia bukan dalam tanda kutip biasanya kan nge-rape atau istilahnya dia grepe-grepe atau paling parah perkosaan enggak, karena ternyata bentuk pelecehannya di sini tuh
bisa dibilang nggak pegang-pegang, dia adalah memotret anggota tubuh orang lain tanpa izin. Iya, untuk dijadikan karya seni. Iya, kita udah mikir wah di pelecehannya udah. Iya, aku juga. Kelas berat nih. Ternyata ya ini cukup serius juga. Cuma dalam tanda kutip ini kan cuman gitu doang dalam tanda kutip. Iya. Salah ternyata. Wow. Cuman, nah inilah perasaan lu cuman ngono. Ini loh perasaan lu cuman ngono ini yang kemudian ketika saya berbalik lagi adalah nggak ada pelecehan ya pelecehan. Iya, nggak ada pelecehan yang cuma ngono, pelecehan yang pelecehan. Nggak ada pelecehan ya pelecehan. Salah tetap salah. Dan bahayanya lagi pelecehan itu kerap dilakukan sama orang-orang yang punya resource besar. Iya. Nah ini kelihatan, dan kalau ngomong resource dan jaringan yang besar dilakukan oleh si peleceh di film ini tuh nggak cuma tergambar di karakterisasi dia anak orang kaya ya. Dia tuh bahkan sampai betul-betul bisa mendatangkan ambulan loh untuk menutupi jejaknya supaya dia bisa menyergap si Sur untuk menghilangkan barang bukti. Itu benar-benar gila banget kan. Jadi kebayangkan dia di adegan akhir, ya kita semuanya film kan disuguhkan bahwa film ini berlatar di era ada demam berdarah mungkin sedang marak, jadi ada fog di mana-mana. Dan dia bisa memanfaatkan momen ini untuk bikin fogging palsu dan mendatangkan ambulan palsu untuk kemudian mengambil barang bukti, menghilangkan barang bukti. Lah, gila kan? Siapa yang bisa melakukan ini? Kalau ini bukan orang-orang yang punya resource dan jaringan yang gede. Nah, pesan sedih yang ingin disampaikan adalah biasanya penyintas ini akan kalah dengan resource pelaku. Pelaku tuh pasti orang gede. Iya, ya ini minimal dia ya benar punya relasi kuasa yang bisa membungkam semuanya. Iya, contohnya misalnya kalau di kampus itu dosen, dosen senior, atau dosen senior yang kemudian bilang kalau misalnya kamu melaporkan kasus ini beasiswamu dicabut atau mungkin kamu akan di DU. Atau mungkin kasus pelecehan yang dilakukan oleh seorang senior yang mengancam foto-fotomu nanti aku sebar. Jadi bagaimanapun pihak pelaku itu pasti punya sesuatu yang bikin mereka berani. Dalam di film ini ditunjukkan dengan sangat lebay, over the top. Tapi narasinya masuk. Karena emang pelaku sendiri dia merasa tidak melecehkan. Ini untuk seni. Iya, dan pelaku itu melakukan ini bukan dia dorongannya itu bukan nafsu. Kamu nggak dirugikan. Ya, dia dorongannya itu dia mencari inspirasi untuk membuat produk-produk seni. Itu kan fakta banget ya. Iya. Menurutku lebih fakta daripada nafsu. Iya, dan ternyata korbannya banyak banget, dan korbannya teman-temannya sendiri semua. Dan semuanya nggak bisa bersuara. Nah, karena menarik lagi ya, ini kalau kita ngomongin korban ya, ini korban yang digambarkan di film ini ternyata bukan cuma Sur. Ada banyak, dan korban-korban ini juga cukup membuat kita tidak nyaman ya, karena ini menggambarkan dunia kita yang sekarang di mana korban itu juga walaupun dia ngerti atau mungkin punya bukti nggak berani juga ngomong. Nah, karena korbannya ada cowok juga. Ya, dan korbannya juga ada yang cowok juga. Nah, cowok itu kan maksudku yang si cowok ini dia kan menarik diri dari ya wes bagaimana kalau ini kesebar? Dia kan juga harga diriku hancur sih. Aku laki-laki kok bisa dibeginikan? Maksudnya ditelanjangi, difotoin. Nah, itu loh, maksudnya toxic masculinity kan itu menyinggung saya juga, toxic masculinity juga. Maksudnya film ini tuh nyinggung banyak hal dengan cara yang tidak enak. Iya, dengan cara tidak enak, dan tentu dengan storytelling whodunit yang aku pikir cukup membuka juga, membuat kita terus berpikir ini siapa yang melakukan. Ini pendekatan film yang menarik lah. Agak susah karena biasanya film tentang pelecehan seksual itu berat, capek nontonnya. Kita seperti contohnya Mei lah. Mei itu capek banget ya. Capek banget. Keluar bioskop saya jujur sampai nggak selera makan. Aku nontonnya di Netflix ya, nggak nonton di bioskop. Maksudnya itu ketika kita nonton tuh aku tidak ada niat, aku berkali-kali pengen pause karena capek. Nah, sedangkan di sini di penyintas cahaya ini penyalin cahaya. Maaf, penyalin cahaya. Salah terus ya. Nah, itu kita dipaksa untuk terus karena kita penasaran sopo sih. Iya, dan itu juga kembali lagi berkat istilahnya packaging film, packaging whodunit di film ini sendiri. Iya, jadi emang film ini all in all kemasannya bagus, caranya untuk membuat kita penonton engaging bagus, dan yang paling penting film ini membuat kita tidak nyaman. Iya, itu. Film ini berhasil karena kita bikin gak nyaman banget, kita disuguhkan realita yang gak enak. Ya, realita yang gak enak bahwa ya
bagaimanapun bukti itu terkumpul ya Kamu kalah sama duit. ujung-ujungnya ya seperti yang realita kita sekarang ya, kamu selalu kalah sama duit. Dan paling parahnya lagi adalah tempat kamu bernaung kalau dalam konteks film ini adalah kampus, itu tidak sepenuhnya mendukung kamu. Iya, dan itu kenyataan. Ya, itu kenyataan. Ini kita bukan ngomongin kampus ya, tapi dalam konsep tempat bernaung. Iya, tempat bekerja atau mungkin keluarga, tempat bermain, iya kan lingkungan sekitar. Selalu saya nggak mau mengeneralisir ya, tapi umumnya mereka akan mencoba menutupi. Iya, supaya biar mereka juga nggak merasa malu. Itu kan ya, itu fakta banget. Ya ini aduh sampai aku nonton. Ini pesan tuh, ini mungkin ini sesuatu yang saya bisa petik juga hikmahnya dari film ini, bahwa ternyata untuk bisa mengungkapkan kasus pelecehan seksual itu butuh keberanian kolektif. Iya. Keberanian itu nggak cuma dari korban tentunya, keberanian dari teman-teman korban atau korban-korban lain, yang keluarga korban juga yang didukung oleh instansi atau tempat di mana mereka bernaung, supaya kemudian semua ini jadi ekosistem yang saling melindungi. Nah, ini yang nggak ada. Ini yang coba ditunjukkan film ini, bahwa ekosistem yang bisa melindungi korban ini absen, benar-benar nggak ada. Jadi film ini nggak ada, dia cuma pengen nunjukin doang kayak gini loh. Kesimpulannya kita yang disuruh ambil. Iya, ya. Kalau buat saya kesimpulannya itu tadi, bahwa film ini menunjukkan satu korban itu udah kesusahan untuk mencari keadilan. Bahkan ketika dia berhasil speak up dan menemukan korban lain, itu juga masih susah, masih kalah tanpa dukungan instansi tempat mereka bernaung. Karena lawannya biasanya orang atau instansi yang sama-sama gede. Iya. Itu loh yang karena perlindungan ini diperlukan bukan cuma secara hukum ya, tapi secara kultur dan kekeluargaan itu bisa membuat korban merasa nyaman, tidak merasa malu, dan berani. Makanya kan film ini tuh sering nggak muluk-muluk sih. Cuman pengen ngasih tahu kita aja. Ngasih tahu bahwa kalau realitanya kayak gini, kemudian kita disuruh mikir apa sih yang bisa kamu lakukan untuk merespon realita ini. Itu aja, nggak muluk-muluk. Baik. Dan ini tersaji dengan baik dan sebagai sebuah film membuat kita bisa engaging terus. Dan kita nggak nyaman. Menurut saya itu boros banget. Ya, menurut saya ini filmnya cukup bekerja dengan baik dari segi tujuan filmnya apa? Tujuan filmnya juga tercapai ya. Film ini membuka mata kita bagi yang tidak ngerti kasus-kasus kayak gini, bahwa hal-hal kayak gini ada. Nah, kalian kalau belum nonton dicoba nonton. Nah, kalau yang belum nonton silakan coba dulu dan silakan tinggalkan respon kalian di kolom komen biar kita bisa obrolin bareng. Oke? Ini berat banget soalnya. Ini sesuatu yang memang harus disampaikan. Oke, kalau gitu itu aja ya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like, jangan lupa subscribe dan komen biar kita bisa ngobrol bareng. Nanti kita tunggu konten-konten kami berikutnya soal film Indonesia ya. Betul. Oke, thank you. Thank you, dadah.